変身。Good morning, Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Kamen Rider Zetsu episode 8. Oh my god, ini kok panas banget ya teman ya. Jadi mohon maaf ya teman, kalau misalkan pas saya bahas nih kayak gitu ya teman ya. Karena ya mungkin pas kalian lagi nonton video kali ini juga pastinya memang lagi suasana lagi panas banget ya. Jadi pastinya kita tetap akan semangat teman untuk membahas serial yang satu ini, karena episode kali ini juga nanti ya akan menjadi tontonan yang nanti akan ada jeda dulu ya teman, jeda episode. Dan dari jeda episode itu kayaknya kita akan coba breakdown. Kayaknya untuk breakdown sekarang belum pas deh ya teman ya, karena kalau tidak juga kayaknya untuk case-case yang ada itu memang masih terlalu sedikit ya teman ya. Jadi kan satu case dikasih 2 episode ya teman ya. Bahkan juga untuk kedepannya ya nanti bisa aja satu case 3-4 episode gitu ya. Jadi kita tunggu beberapa mungkin mendekati tahun depan aja kali ya untuk kita breakdown mungkin bagian arc pertamanya ya teman dari Zetsu ini. Dan juga inilah yang akan kita soroti sama-sama ya teman ya. Bagaimana untuk case kali ini, yaitu adalah destroy the biological weapon, alias hancurkan senjata biologis itu. Jadi letaknya di suatu restoran ya. Restoran ini nama tuh restoran Royal. Jadi mereka juga menciptakan berbagai macam makanan dengan kualitas bintang 5 ya teman ya. Dan juga terdapat suatu resep yang sangat dijadikan pendukung ya teman ya untuk melengkapi makanan yang sangat fresh ini, yaitu adalah saus royal ya teman ya. Jadi saus berwarna hijau inilah yang akan menjadi sorotan utama untuk episode kedepannya ya teman, 2 episode kedepannya nih. Jadi ada Pak Sano ya, chef yang terkemuka, dan juga asistennya ya teman, asisten chefnya juga yang mungkin mencoba membuat resep yang sama dengan takaran ataupun yang udah dikasih tahu ya kan sama Pak Sano itu. Dan juga katanya ini kurang gitu ya, dan yang dibuat oleh Pak Sano tuh yang real gitu ya, yang betul-betul punya rasa yang nyata gitu ya, katanya udah ratusan tahun ya teman ya. Nah setelah itu juga kan ada si Nemu ya teman ya, yang membawa berbagai macam bahan-bahan makanan ya teman ya. Nah pada saat si asistennya juga mungkin lagi pundung sedikit ya teman, dan juga lagi nyuci pancinya, tiba-tiba dia seperti rasanya aneh ya teman ya, tubuhnya tuh tiba-tiba kayak rasain hal yang bikin sakit ya teman ya, entah keracunan kah atau gimana gitu ya. Jadi di sini dia juga langsung dibawa ke rumah sakit ya teman ya. Dan juga dimulailah misi mereka ya teman untuk menghancurkan senjata biologis yang ada di situ ya teman ya. Jadi kita juga bisa mengambil beberapa POV di sini ya. Apakah Pak Sano ini itu memang mau mencoba kualitas tertinggi sampai mungkin dia lupa gitu ya. Untuk takarannya itu ya kan dia malah pakai sesuatu yang membahayakan, atau ada maksud tersembunyi kan dari Pak Sano itu untuk menciptakan kuah atau saus yang sebegitu kualitas enaknya gitu ya. Tapi ya dia pakainya itu ya teman untuk memuaskan ya, atau ya ada dari pihak lain ya teman yang mungkin memaksa ya kan ya, atau memang reputasi mungkin ya, reputasi restorannya juga yang semakin diambang bangkrut gitu ya, makanya juga mau membuat yang lebih baik gitu supaya tidak tersaingi ibaratnya ya. Dan juga di sini dimulailah untuk investigasi dari Baku dan juga Nemu ya teman. Di sini si Baku menggunakan Z kameranya ya teman ya, yang udah ditautkan dengan apa namanya, bukan blank capsule, ada tuh namanya ya teman, lupa pokoknya tuh yang bisa memberikan komponen tambahan lah ya teman, kekuatan tambahan gitu. Dan juga di sini Nemo mau membantu Baku ya teman ya, katanya mau membalaskan ya kan, karena dia juga udah menyelesaikan misi sampingan demi dia lah ya teman ya, untuk bisa memberikan motivasi juga mungkin ya. Tapi ya
tahu sendiri kan ya, untuk Mr. Yuya Takahashi kalau udah dikasih seperti ini biasanya awal-awal dulu lah kan ya, ibaratnya kalau di Zero One tuh ya nanti ada momen dimana Izu tuh bakalan tau lah ya termennya. Terus juga kalau Nemo nanti bakalan ada sesuatu yang akan mempengaruhi ceritanya ya termennya, kita tunggu nanti ya, semoga aja tidak nyimeng ya, kita harapkan seperti itu. Dan juga untuk kali ini dia juga diajak ya teman sama Baku untuk mengunjungi ruangan rahasianya ya temennya, di tempatnya si Zero ini. Dan juga dia juga lihat ya teman, si Zero ini kan seperti robotnya canggih gitu ya, walaupun cuman untuk jarak jauh doang ya teman ya, yang berarti ya kalau misalkan Pak Tetsuya sama Nagumo Naska yang datang ke sini pun ya berarti di dunia nyata kan ya, berarti ya di sini tuh cuman mimpi ya teman, di dunia mimpi ya bisa diakses sama Baku dan Nemu, dan bahkan yang pemimpi itu ya teman, kalau kayak Nagumo sama Tetsuya belum kelihatan lah ya kan. Tetsuya sendiri kan itu masih dalam tanda kutip kan nightmares ya teman ya, yang berarti dia juga maksudnya tuh ya ke ruang rahasia yang di dunia nyata ya teman ya, berarti sini Baku ya jadi leader lah ya teman ya. Kalau si Zero ini kan jadi atasan ya teman, bukan pemimpin ya teman, lebih ke ya yang untuk ngatur misi-misi dari Baku lah ya, sama kayak pemimpin tuh ya. Dan juga di sini dia juga mau melihat ya teman ya, untuk salah satu mesin gacha yang ada di sana dan dapat satu caption baru yaitu Esprim Recovery ya teman ya. Dan untuk case kali ini yaitu sorotan utamanya adalah Pak Sano ya teman ya, yang bisa dibilang juga untuk yang tidak mungkin terkena racunnya itu ya si Pak Sano ini gitu ya, dia kayak mungkin bingung, kayak takut juga mungkin. Nah, ini ada salah satu relasi yang cukup menarik ya teman ya. Jadi kata Nagumo, untuk korban kali ini tuh sedikit mirip dengan korban yang ada di episode 4-5 kemarin ya teman ya. Yang korbannya tuh dia takut ketinggian ya. Walaupun juga episode itu sebenarnya ada bagus, ada kuringnya ya teman ya. Terus kenapa bisa mirip? Karena untuk case kali ini si restoran itu menjadi tempat perjamuan antara orang-orang penting dan orang-orang elit ya, yang mempertemukan Jepang dan juga rakyat-rakyat dari negara, katanya ini negara Elvia, atau lah Elvia itu di mana ya teman ya. Dan juga itu ya berarti bakalan penting gitu ya untuk pertemuan di restoran Royal Shirogane. Nah, dari sinilah untuk hubungan mereka ini katanya nanti mau dalam masalah besar ya teman, kalau mereka masih ke restoran itu. Entah ini bakal kemana ya teman, karena POV-nya ini tuh memang ke Pak Sano nih. Cuman setelah saya bilang dari awal ya teman, takutnya ada impostor nih ya, atau jangan-jangan ada sesuatu nih ya yang menjadi bagian mimpinya, jangan-jangan yang asisten itu lagi ya untuk pemimpi yang disorotnya ya teman. Dan juga Nagumo di sini sampai kesel sendiri ya teman ya, ngelihat si Tetsuya tuh mikirnya kalau nggak ada bukti ya ngapain dipaksa gitu ya. Kalau Tetsuya itu mikirnya justru kalau udah nggak ada bukti berarti itu udahlah kasus besar nih ya kan, kasus misteri besar nih, black case nih. Jadi kayak aduh ini black case dari tadi ya kata si Nagumo Naska itu ya, sampai pusing sendiri gitu ya. Dan juga ya inilah yang kita lihat bagaimana relasinya kan, ngelihat Nagumo yang berusaha untuk mikirnya tuh yang tetap seperti kepolisian yang nyata gitu ya. Kalau Tetsuya itu udah di luar nalar lah ya teman-teman ya, udah mikirnya tuh kemana-mana gitu ya. Jadi kita juga mikirnya dari episode 2-3 ya, berarti fokusnya ke Tetsuya ya teman-teman ya. Terus kedepannya ya nanti kemana ya kan kita nggak tahu itu. Terus juga kita dapat device baru nih yaitu Zetsu Sensor yang katanya punya pendeteksi ramuan apa nih yang dipakai ya kan untuk menciptakan racun di situ ya teman ya. Dari visornya juga dia bisa dipakai kayak handycam ya. Ini visornya juga kayaknya repaint punya Go-Buster ya, mirip soalnya ya untuk Go-Buster atau enggak Go-Buster yang ini tuh yang
gold sama silver ya, mirip. Soalnya juga ini kan handycam dan juga untuk deteksi barang gitulah ya temennya. Jadi ini juga memperlihatkan bagaimana sisi detektifnya yang sangat terasa nih ya temennya. Dan juga di sini Patty saya sempat negosiasi ya teman untuk kali ini, karena dia juga melihat untuk hubungan ini juga ya takutnya ada terencana gitu ya. Udah dinego begini pun juga tetap di ini ya teman, dilanjutkan aja ya teman ya, sampai dia juga langsung keluar ya kan dari situ ya kan. Jadi ya di sini Nakuma juga ngeliatnya kayak ya udahlah ya kan ya, untuk kali ini kasih lah ya kan untuk kebebasan bagi dia gitu. Dan juga di sini Baku juga masuk ya kan ke restoran ini bareng si Minami ya teman ya, dan juga ngeliat untuk pekerjaannya ini itu juga Baku sebagai reviewer ya ketemu di salah satu situs kuliner ya, untuk coba-coba makanan yang disitulah ya temen ya. Jadi di sini juga Minami kan seperti nganggap kalau kakaknya tuh juga entah mandiri kah atau emang untuk nambah masukan duit kah untuk cari kerjaan gitu ya. Kan di sini kan masih nganggur ya teman, jadi dia cari kerjaan sampingan gitu ya untuk ngisi waktu dan juga keuangan dia gitu. Dan juga di sini dia masih menggunakan sensornya ya teman ya. Jadi si Minami juga mikir tuh, oh ini kenapa nih kan pakai sensor begini kan, kayak sip ya kan, jadi kayak detektif gitulah ya teman ya. Jadi buat jaga-jaga katanya ya. Jadi ya juga sambil mantau makannya deket lagi kan, kayak ini jaga-jaga loh ya kan, takutnya ada apa-apa loh ya kan. Sampai pas di makanan pertama masih aman katanya ya, terus di makanan kedua yang betul tuh kayak apa ya, kayak risol atau kroket gitu ya teman ya, terus dicek ya kan pakai sensor itu, ternyata tulisannya hazard ya teman ya, hazard atau enggak berbahaya gitu ya. Jadi di situ juga menjadi salah satu makanan yang cukup dihindari lah ya teman ya. Bahkan juga makanan yang ada di awal scene episode ini ya makanan itu ya teman ya, hasilnya dia sampai pingsan ya teman karena keracunan juga. Nah di sini Nagumo juga sambil bertanya-tanya nih, kayaknya kenapa sih si Tetsuya tuh kayak suka sekali dengan black case ini gitu ya. Tadi ternyata dia belum tahu ya teman, atau mungkin belum dikasih tahu sama si ini ya apa Tsukasa ini ya teman ya, kalau ternyata Pak Fujimi Tetsuya itu dia punya bawahan yang cukup hebat dalam menangani case-case yang udah kayak di luar nalar begini ya teman ya. Jadi itu juga sangat berbakat. Namun setahun lalu dia berhenti. Nah, berhenti karena alasannya entah seperti apa ya teman ya, entah karena tiba-tiba atau emang apa namanya lingkungannya juga nggak mendukung kah atau gimana ya temen ya. Jadi mungkin dia juga percaya ya entah anak buahnya jadi korban black case-nya atau si nightmare-nya itu. Makanya juga di sini dia berdedikasi sekali itu untuk menyelesaikan black case yang ada. Kita tunggu penjelasan lebihnya ya teman. Maksudnya pada saat pertama kali Tetsuya itu mendirikan divisi ini gitu ya, motivasinya apa gitu ya, karakternya tuh mungkin karena dia juga sering mengalami mimpi buruk kah, atau mungkin emang ada motivasi lebih lanjut gitu ya, soal diri dia juga pengen nutasin case-case aneh gitu ya. Jadi kita patut tunggu ya teman, dan kenapa dia juga mungkin ya dipasangkan dengan orang yang seperti Nagumo ini gitu ya, yang mungkin kita juga sembari ngelihat relasinya gitu ya. Di samping itu juga Tetsuya ya mungkin mikirnya juga kalau case-nya itu nggak diselesain, nanti dia malah nggak dapat gitu tujuan dia hidup tuh ngapain gitu ya, tujuan dia jadi polisi atau detektif tuh nggak tahu ya kan ya. Ya pastinya untuk black case inilah ya temen ya, jadi entah ada traumatik juga gitu ya untuk masa lalu gitu, kita tunggu aja ya temen ya. Karena sampai di sini juga kita lihat ya teman, untuk Baku juga menjadikan device-nya ini sebagai alat yang sangat tangguh gitu ya untuk scanning di sini. Dan juga untuk bagian ini si Nemu juga membawa es krim recovery-nya ya temennya ke dalam sayurnya ini, dan juga pastinya mendapatkan tujuannya ya temennya. Ternyata walaupun Nemu masuk ke situ juga dia nggak paham juga lah ya temennya, mungkin nggak kayak Baku gitu ya. Kalau Baku mah itu udah ada relasinya gitu ya, dan bahkan dia jadi agent, jadi rider juga gitu ya. Apa harus jadi rider dulu ya kan, biar bisa jadi apa ngomong Inggris. Kalau Baku sendiri kayaknya ini ya, kayaknya dia tuh emang dari apa emang bisa gitu ngomong bahasa Inggris gitu, cuman
entah nanti setiap orang ya kan, atau ya mau jadi rider itu punya atasan tersendiri gitu ya, misalnya kayak support rider di Kids gitu ya. Kids kan dia punya Zin, Kewa, Kira ya kan, Neon, Sekyun, siapa, Azuma sama Beroba gitu. Nah, siapa tahu ya kan kayak gitu ya kan, harus punya atasan ya kan yang mengendalikan misi-misi yang dikelola atau dimainkan oleh orang yang jadi agent ini gitu. Jadi di sini juga dia dapat HP juga ya temen ya, untuk menjalankan misi yang ada di sini. Jadi dia juga bersama Baku menjalankan misi yang ada di tempat itu ya. Dan terungkap juga teman, ternyata saus royal yang dibuat di tempat restoran inilah yang menjadi pemicu dan juga munculnya nightmares poison ya teman ya, nightmares racun ini ya. Dan juga langsung menghempaskan mereka berdua ya kan ke tempat pertempuran, dan langsung berubah teman menjadi Technolam Stream ya teman untuk kali ini. Dan ternyata pada saat racun tuh mengenai sesuatu ya kan, itu benda-bendanya langsung terkikis ya teman, tuh kena korosi ya teman ya. Jadi itu bakal berbahaya sekali gitu. Dan bahkan pada saat si Baku ngelindungi Nemo dari serangan racun ini ya kan pakai wing ya teman ya, ternyata racunnya itu masuk ya kan ya, atau terabsorb ya kan ya ke dalam wing capsule-nya itu. Jadi malah terasa gitu ya, ada racun di dalam tubuhnya Baku ya kan, makanya ya di sini langsung terkena damage-nya juga gitu ya. Kata Nox, kalau nanti kamu tuh tenggelam di antara mimpi dan kenyataan, kamu nggak tahu gitu kapan mimpi buruk itu akan datang ya. Jadi dalam hal ini Baku dia juga memikirkan untuk case ini tuh terpaut dunia nyata dan dunia mimpi itu kayak sama gitu ya. Cuman di sini ya kan dia nggak tahu kapan nightmares itu akan datang gitu ya. Apakah dari sausnya ya kan, kalau saus itu memang dia udah tandain ya kan dari sausnya itu. Cuman dari makanan apa yang akan menjadi pilihan nomor satunya gitu ya, karena kan semua makanan ada di situ kan dibalurin saus royal itu ya temennya, dan dari makanan kayak kroket itu langsung dapet. Nah, di sini juga chefnya kena racun juga gitu ya. Jadi di depan sana tuh ya udah menjadi penghalang gitu ya dari nightmares-nya itu. Berarti dari situ ada dua tempat ya temen, tempat si pemilik mimpinya itu yang yang terkena racun juga gitu ya, dan juga kemungkinan lainnya ya itu si Pak chefnya ini tuh kena racun ya temen ya. Jadi disitulah ya kan tempat utamanya ya temen yang akan terbuka untuk next episode ya temen ya. Dan yang paling bagusnya di sini ya di ending ya, si Baku terkena racunnya ini sampai ke dunia nyata juga gitu ya, kayak udah diambang kematian gitu ya. Jadi si adiknya kan si Minami kayak bangun gitu ya, sama kayak Nemo juga kan. Jadi sama-sama membangunkan si pemilik mimpi ini gitu ya. Dan juga di dunia nyata ya kan ya, si Baku tuh berusaha dibangunkan gitu ya. Dan katanya kalau di dunia nyata itu di sini ya kan di mimpi itu tubuhnya direnggut sama nightmares, di dunia nyata juga bakalan selesai hidupnya ya si Baku ini. Oh ya, di sini juga Baku pakai eksperimen recovery-nya ya temennya, menjadi form baru nih untuk form ketiga ya di lini ini. Dan kayaknya form ini termasuk bukan form untuk bertarung ya temennya, karena seperti di namanya juga eksperimen recovery untuk menyembuhkan ya temennya. Jadi di sini juga ya satu-satunya form yang mungkin kekuatannya itu ya untuk menyembuhkan ya, bukan untuk bertarung ya temennya. Ada bertarungnya, cuman lebih ke defensive combat ya temennya. Itu ya seperti ini gitu ya, bukan kayak Pegasus ya kan yang dia punya indera pendengaran yang tajam gitu, bukan kayak Basha Magnum juga di Kiva, bukan. Ini tuh lebih ke defensive combat ya temennya, lebih ke bagaimana untuk pertahanan diri gitu ya. Makanya juga untuk kali ini ya untuk menyembuhkan aja ya temennya, karena di sini ya kekuatannya tuh bukan untuk regenerasi ya. Kalau regenerasi pasti punya nama lain lagi, itu regeneration kah atau generate mungkin ya. Dan kali ini ya recovery ya, menyembuhkan ya atau mempurify ya temennya bahasanya gitu. Dan juga di sini Nox udah menemukan kekuatannya ya temennya, maksudnya kekuatan untuk apa nih ya kan, untuk membuka segel di pedangnya mungkin ya kan. Dia punya senjata ya temen yang sepertinya dia mencari kekuatan itu untuk
kekuatan yang bakalan dipakai ya teman-teman ya. Dan inilah yang akan menjadi konklusi yang dinantikan juga ya teman-teman ya, dari ya orang yang terbunuh oleh nightmares di dunia mimpi akan terbunuh juga di dunia nyata. Kemampuan recovery ya cuma bisa ke orang atau benda lain gitu ya. Jadi caranya bisa selamat ya nanti di next episode akan terungkap ya teman-teman ya. Luar biasa nih. Jadi bakalan menarik ya teman ya, karena juga untuk kesempatannya kali ini ya Baku harus bisa selamat dari sini gitu ya, karena kalau nggak selamat ya nanti bakalan direnggut juga gitu sama nightmares. Dan juga untuk Nox bakal muncul juga nih ya kan untuk senjatanya ya teman ya, untuk pedangnya ini entah namanya apa teman ya, apakah nanti bakal langsung muncul kan si Nox Knight ya yang dilemparkan itu warnanya kayak gitu ya teman ya. Datang aja ya teman, karena saya belum bahas-bahas tuh ya untuk sketsa Nox ya temennya, teraja ya temennya. Kalau udah ada info lebih ya kan, entah scan terbaru kah ya kan, karena nanti minggu depan libur ya temennya, tanggal 2 November itu Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai dan juga yang lainnya tuh libur ya temen. Jadi pokoknya tuh nganggur dulu ya kan 1 minggu, baru nanti tanggal sekitar 6 sampai tanggal 8 sampai 9 November bakalan tayang lagi ya teman, untuk Spiro Time, untuk Ultraman Omega, Zetsu dan juga Goshuger ya teman ya. Jadi pastinya tuh teman untuk pembahasan kita di next episode, dan juga next episode akan debut Become Sexer X Mode. Oke, goodbye.